sampai dengan yang bersangkutan upload ataupun melengkapi dokumen di aplikasi Siaga. Nanti tolong disampaikan ya Bapak Ibu ya, sampaikan kepada ASN di tempat penjenengan apa itu nanti dokumen yang wajib, terus yang tambahan juga apa nanti akan kami sampaikan. Minimal yang wajib, karena yang wajib itu apa? Setiap kali kita butuh, tidak perlu menghubungi penjenengan atau ASN tersebut, tapi tinggal melihat data atau dokumen di Siaga tersebut. Pernah kemarin terkait dengan disparitas data ASN. Disparitas data ASN kemarin yang paling banyak itu dari SKP. SKP dari sekian seribu lebih itu masih dianggap belum mengerjakan SKP pada tahun 22 dan 23. Sampai kemarin kami cross check lagi, kita lihat dari Siaganya, oh ternyata sudah ada yang munggah di Siaga tapi belum masuk di ASN, belum diklik kirim ke ASN itu. Nah akhirnya kita bagi yang sudah ngupload di Siaga, kita bisa ngambil dari Siaga, kita uploadkan. Tapi yang tidak upload itu masih banyak, kemarin sekitar 580. Maka beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di awal bulan kemarin, kami mengundang sekitar 580 orang yang belum upload Siaga, belum upload SKP-nya. Ternyata masih banyak juga. Dan itu tidak ada di Siaga, makanya kita nggak bisa apa-apa. Mau nggak mau kita undang. Kita undang langsung disampaikan busung ini langsung bukan jenenge mantep, jenengan sing ngendiko. Saya ngatur gitu. Karena akhirnya busung ini yang ngendiko kakak biar gitu. Akhirnya tinggal sedikit. Nah ini yang tinggal sedikit ini belum selesai sebetulnya. Tapi entah ini karena ASN-nya atau bagaimana, kok sampai sekarang kami tunggu-tunggu juga belum melengkapi SKP-nya. SKP ini sudah menipis, tahu-tahu kami ada tagihan lagi terkait dengan PMM. Nah, PMM itu awal kemunculannya saja sudah bikin mumet ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga ikut merasakan itu, betapa mumetnya PMM. Nah, mumetnya PMM. Saya sendiri aja tidak tahu PMM itu bagaimana caranya, mengerjakannya apa. Tapi rata-rata WA-nya itu ke saya, ke Mas Rudi, ke teman-teman bidang kami. Ini bagaimana ini penyusunan PMM, bagaimana? Kami aja tidak menyusun PMM, tapi konsultasi ini PMM. Berarti kan salah alamat ya. Kalau ada yang seperti itu langsung saya jawab, dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan. Karena yang mengampu PMM itu kan dari Dinas Pendidikan. Kami dari BKPSDM itu tidak dapat materi sedikit pun terkait dengan PMM. Sampai kami kemarin ke BPGP, ke BKN Jogja, ke BKN Jakarta. Ketiga-tiganya juga tanda tanya semua. Kami dari rumah, dari kantor itu bahwa pertanyaan, tanda tanya itu banyak sekali. Di sana ternyata juga isinya tanda tanya juga. Di awal-awal sudah punya akunnya. Karena bagaimana? Itu memang dari awal itu sepertinya sudah ribut ya. Ya begitulah. Karena tidak ada dalam amanat Permenpan 6 2022 itu nggak ada. Permenpan 6 nomor 6 tahun 2022 itu adanya aplikasi kinerja itu disediakan oleh BKN, bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan pula dari Kementerian Pan-RB. Amanatnya disediakan dari BKN. Dulu sebelum ada aplikasi e-kinerja kan masih manual ya dulu pertama kali Permenpan 622 itu semester 2 di tahun 22 itu kan masih manual, 23 juga masih manual. Baru akhir tahun kita menyusun pakai aplikasi. Aplikasi itu yang menyediakan BKN. Itu saja dari BKN dan Kementerian Pan-RB itu berebut menyediakan aplikasi. Pan-RB buat aplikasi, BKN buat aplikasi.
dua-duanya buat aplikasi kinerja, tapi dua-duanya itu tidak sama, berbeda. Akhirnya ditengah-tengahi oleh BPK waktu itu. Ditengah-tengahi oleh BPK, diputuskan yang digunakan aplikasi dari BKN karena sesuai dengan amanat Permenpan. Kementerian Pan-RB itu menyusun permennya, yang membuat aplikasinya BKN, malah mereka juga membuat aplikasi. Padahal BKN sudah siap menggunakan. Akhirnya yang aplikasi dari Kemenpan tidak digunakan. Ini karena begitu. Berjalan baru sekitar 1 tahun, ternyata muncul PMM. Sempat saya protes ke BKN. Nah ini bagaimana? Ke Kemenpan juga. Di amanat itu sudah jelas. Aplikasi yang menyediakan dari BKN, tapi kenapa Kementerian Pendidikan itu membuat aplikasi kinerja lagi? BKN juga gak bisa jawab, Kemenpan juga gak bisa jawab. Dan kalau kita lihat Permenpan 6 itu sebetulnya kan disimpelkan, tapi kenyataannya PMM itu dikembalikan lagi, hampir seperti butir-butir kegiatan itu ya. Padahal yang fungsional aja sudah tidak menggunakan butir-butir kegiatan, tapi di PMM dimunculkan lagi penilaiannya yang hanya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Di PMM muncul nilai angka lagi. Ini apa betul? Jadi ngerjain PMM bu? Oh iya. Oh jadi guru juga gitu. Oh, bukan buat apa? Bukan ya. Karena akhirnya bu guru gitu bukan bukan karena dapat sertifikasi ini dapat ayah. Karena kami nggak dapat sertifikasi. Nah dengan adanya kemunculan PMM, tahu-tahu kita sudah hampir menyelesaikan disparitas data SKP, muncul lagi disparitas data PMM. Jumlahnya tidak main-main, sekitar 800 sekian ASN di Sukoharjo belum sinkron ke si ASN BKN. Padahal non sewu, ketika PMM belum sinkron ke si ASN BKN, berarti yang bersangkutan dianggap belum menyusun SKP atau menyusun kinerja BKN. Kalau belum menyusun, tidak bisa naik jenjang untuk jabatan fungsionalnya bagi Bapak Ibu guru, karena tidak bisa langsung diakumulasikan ke angka kredit. Yang kedua, tidak bisa naik pangkat walaupun penjenengan ngeyel, saya sudah kerja ke PMM kok, tapi kan data belum masuk ke si ASN BKN. Yang ketiga, otomatis kita tidak bisa melayani untuk kenaikan gaji berkala, karena di gaji berkala yang kita butuhkan SKP atau kinerja BKN. Kita tidak bisa membuka PMM. Padahal KGB sekarang sudah online ya, melalui segala syaratnya, salah satunya adalah SKP atau kinerja BKN. Nah kalau itu tidak ada, berarti kita mohon maaf tidak bisa melayani kenaikan gaji berkala. Begitu juga dengan BKN yang dapat pengajuan kenaikan pangkat, otomatis BKN akan melihat di kinerjanya, di kinerja BKN, tidak buka PMM-nya, yang dibuka itu di kinerjanya. Dan dari situ, mohon maaf, nanti tolong disampaikan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan PMM tersebut. Intinya harus bisa masuk ke si ASN BKN. Bicara gitu. Karena yang dilihat dari BKN itu adalah kinerja, bukan PMM-nya. Sampai dulu saya tanya ke BPGP itu PMM itu apa gitu. Saya juga ternyata itu masih bingung. Ketika ada pertanyaan malah disuruh tanya ke kontak center. Begitu juga dari BKN. BKN itu pun konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, malah disuruh tanya melalui kontak centernya. Tapi ternyata sama aja antara di atas dengan yang di bawah. Dia ternyata terbukti pada waktu ini penilaian bulan Juni, harusnya kan sudah penilaian kemarin bulan Juni,
sekitar 800 sekian ASN di Kabupaten Sidoarjo yang belum sesuai data. Kebanyakan rata-rata mungkin yang namanya sekolah SD Gentang 1 Bendosari dengan SD Gentang 1 Bagi sama, ketika mau masuk di ASN BKN tabrakan tidak bisa masuk karena sama-sama SD Gentang 1 padahal Gentangnya ada beberapa, Jowo 8 dengan Jowo Sukoharjo. Mungkin ada kasus yang lain lagi mungkin seperti itu. Oke, langsung awal deh, kembali lagi ke ini Mas Diman. Yang pertama ini Bapak Ibu, evaluasi aplikasi presensi ya. Tadi sudah disampaikan Bu Sumi ini begitu semangat membaranya, tentunya sudah mendengarkan semua. Yang ini kami sampaikan ini permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Jadi kami sampaikan kepada penjenengan buat evaluasi bersama ke depannya biar tidak terjadi masalah. Yang pertama ini pengajuan BFH tidak sesuai ketentuan. Kami kan sudah menyampaikan dari dulu BFH itu ada syaratnya minimal 15 orang. Terus itu untuk kegiatan dinas dan pengajuannya pun jangan mendadak, paling enggak 1 minggu sebelumnya. Tapi mohon maaf dari OPD ataupun unit kerja besok pelaksanaan hari ini baru mengajukan. Kayak mengajukannya pun dengan surat. Padahal sudah kami sampaikan ketika pengajuan BFH mohon dilampiri data pesertanya dengan format Microsoft Excel dikirim ke email presensi. Tapi kenyataannya banyak yang tidak kirim melalui email. Jadi teman-teman itu yang nyeting WFH itu harus ngetik namanya satu-satu. Ya nek setiap pada hari itu hanya 1 unit kerja atau 1 OPD yang mengajukan. Takutnya kalau seperti bulan Agustus kemarin berudak Pak. Hampir setiap hari itu ada 5-6 OPD atau unit kerja mengajukan WFH. Karena kegiatan ini, kegiatan itu beragustus padat-padatnya kegiatan di luar kantor. Itu mohon dicermati sesama. Nanti tolong disampaikan kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah ini yang banyak. Kami sampai menurut saya komunikasi kami biar lancar sampai ke ASN paling bawah itu bagaimana? Sampai kemarin itu lewat kormin udah biasa ya kita udah lancar ya kita sampai informasi itu sampai kormin. Dulu ketika lewat dinas pendidikan mau nyampe kormin aja susah, apalagi mau nyampe ke bapak ibu guru yang ada di sekolah. Sekarang dengan adanya grup kinerja maupun grup Fingerprint, alhamdulillah sampai kormin sudah lancar. Dan sekarang kendala kami setiap ada informasi baru tinggal yang ke sekolah-sekolah. Nah kami alhamdulillah juga sudah ditolong dengan adanya grup gugus, admin gugus. Nah admin gugus itu mungkin sedikit membantu. Selain ada kormin, ada admin gugus. Paling nggak setiap kecamatan itu admin gugusnya ada berapa Pak? 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Berarti itu sangat membantu sekali. Membantu pekerjaannya kormin juga. Ya. Nah, Pak Catur bilang gitu. Ya. Untuk WFH kalau dicermati ya Bapak Ibu, saat absen WFH tidak sesuai tempat yang semestinya. Banyak sekali kami temukan. Misal, mohon izin untuk absen WFH, pengajuan WFH, misal ada acara FGD satu kantor, misal ke Semarang. Ternyata ada beberapa ketika kita lihat titik koordinatnya tidak di Semarang, tidak di lokasinya. Titik lokasinya, misal ada 10 orang itu di Semarang, tapi ada beberapa itu ada yang di Sukoharjo, ada yang di Jogja, ada yang di mana-mana. Ternyata kalau ketika kita lihat yang tidak ikut kegiatan itu diikutkan setting WFH. Nah ini mohon nanti tolong diketati ya Bapak Ibu ya. Karena apa?
Nanti eman-eman panjenengan yang sudah kerja seperti ini kur dimanfaatkan sama teman-teman. Mohon maaf saya bilang dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan seperti apa nih. Cuma takutnya yang tidak berkepentingan pun ikut setting absen WFH. Gur apa? Gur iso nggak mulai cepat atau berangkatnya terlambat. Kan bisa aja absen dari rumah cepet, jam 9 lagi ke kantor, jam 12 sudah pulang, padahal pulangnya setengah 3 sekolah atau setengah 4 yang ada di dinas. Itu masih banyak kami temukan. Ternyata seperti ini, WFH pun masih banyak dimanfaatkan oleh para ASN untuk dibelokkan keperluannya. Terus ada yang kemarin itu ada dari unit kerja sekolah itu mengajukan WFH, tidak ada persetujuan dari dinas. Nah, ini mau disampaikan. Setiap sekolah harus ada persetujuan dari dinas induknya ya. Begitu juga dengan puskesmas, harus ada persetujuan dari dinas kesehatan. Kalau males buat surat rekomendasi dari dinas, cukup surat pengajuannya tadi dimintakan mengetahui kepala dinas atau minimal sekretaris dinas kesehatan kayaknya buatan angel Mas Didi. Nah, kalau istilahnya tidak buat surat rekomendasi pun cukup surat pengajuan WFH-nya tadi, tanda tangan kepala puskesmas atau kepala sekolah atau kormin, di bawahnya mengetahui kepala dinas pendidikan atau kepala dinas kesehatan atau minimal sekretarisnya kan nggak apa-apa, kan orang kedua sekretaris itu. Kalau dinas pendidikan ya minimal Pak Naryo yang dari teknik kan yang ngurusi kegiatan kepegawaian yang ada di dinas pendidikan dan bidang teknik. Selanjutnya untuk absen itu banyak yang telat upload surat tugas di presensi, banyak sekali ya. Kayak ini kalau saya cermati WA yang masuk ke saya itu orangnya itu saja. Minta tolong Pak, ini saya sudah tidak bisa upload. Sekali kami tolong, tapi kami tidak serta-merta langsung menolongnya. Buktinya mana? Jangan kalau memang ini benar-benar melaksanakan dinas luar, buktinya mana? Titik lokasinya, titik koordinatnya ada nggak? Sempat saya gitu kan. 2 kali kami tolong lagi, bisa. Tapi kok terus-terusan telat, kok mau kompensasi, telat upload adminnya itu. Nah, hal-hal seperti itu ya, seperti yang disampaikan Bu Sumi tadi. Sebetulnya kita tuh nggak ngel, nggak susah, cuma mohon ya yang logis. Kalau telat atau lupa upload ya paling kan sekali 2 kali. Kalau udah 4, 5, 6 bahkan di atas 10 kali kan keterlaluan kan. Nanti takutnya malah keterusan. Itu sampai banyak. Kasihan ASN yang menjalankan dinas luar beneran. Kalau cuma titip nama monggo, itu mungkin resikonya dia juga. Tapi kalau yang benar-benar itu menjalankan dinas luar, misalnya dinas luar itu kadang tuh hanya 3 orang atau 4 orang. Saya tahu kadang itu ditulis dalam surat dinas itu bisa 5 atau 6 orang, yang 1 atau 2 tadi gandul biar bisa tidak absen. Itu biasanya ada. Cuma kalau kayak gitu kasihan ASN ya benar-benar tidak. Nanti tolong disampaikan ke admin presensinya di OPD atau di unit kerja penjenengan. Terus ditemukannya kasus salah setting jadwal kerja. Kalau salah, ya ini kami maklum, tapi jangan salah terus seperti tadi, telat upload terus. Tapi ada juga yang menyalahkan diri. Contoh, karena lupa tidak absen atau karena keterlambatan, jadwalnya diganti turun piket, kandungannya atau diganti jadwal libur, biar tidak dipotong. Kami tahu. Sekali konangan kami tegur, 2 kali langsung kami batalkan absennya. Tapi kan mohon maaf
maaf ya, karena keterbatasan personel SDM di tempat kami kan tidak bisa menjangkau semua ASN yang ada di Sidoarjo. Makanya kami minta tolong kepada penjenengan semua itu kepanjangan tangan dari BKP SDM. Tanpa penjenengan BKP SDM itu tidak bisa apa-apa. Selanjutnya, cuti diunggah ulang di presensi. Nah ini sudah sering kami sampaikan juga. Cuti sekarang sudah si pecot udah terkonek dengan e-presensi, tidak perlu unggah di e-presensi lagi. Tapi masih ditemukan beberapa yang masih unggah dokumen di e-presensi. Kemarin juga sempat kami sampaikan waktu di Dinas Pendidikan ya, acara Dinas Pendidikan kemarin di gedung PGRI dulu itu kami sampaikan kalau penjenengan cuti sudah sebagaimana mestinya lewat si pecot sudah tidak perlu upload lagi ke e-presensi. Ternyata sampai sekarang itu masih update, masih ada beberapa. Terus ada juga OPD atau dinas. Ketika mengajukan WFH itu sudah mepet, nggak berani. Admin atau kasubag umum kepegawaiannya itu nggak berani. Akhirnya minta tolong kepada sekretaris atau kepala dinasnya. Nah ini senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh bagi OPD. Masalahnya kan kalau sudah sekretaris atau kepala dinas orang mungkin ditolak dari BKPSDM. Kalau sekali dua kali kami juga nggak masalah Bapak Ibu. Tapi ada beberapa OPD itu sering sekali seperti itu. Yuk akhirnya saya kembalikan aja kepada Bu Sumi ini. Bu, ini sudah beberapa kali tidak sesuai ketentuan kami 1 minggu sebelumnya. Nah ini pelaksanaan tinggal besok pagi, hari ini sudah jam 3 baru kirim atau pemberitahuan lewat WA atau kepala dinasnya telepon. Jangan telepon kepala dinasnya. Akhirnya saya gitu biar nanti antar kepala dinas biar yang ini tarung bisa. Karena yang saya ya, karena OPD kok ngandalkan kepala dinas istilahnya gitu. Ya wes, saya juga punya kepala dinas ya saya andalkan juga. Kuat sih gede. Tapi galaknya tetap galak kepala dinas pulau. Tetap berbulan deh. Tapi tidak apa-apa. Walaupun itu beliau itu baik. Nyatanya Pak Bambang ide saya ketemu. Vaksinnya dewa bulu ya dewa. Bulu ya saya ketemu. Ya, jadi ini terkait dengan evaluasi e-presensi. Jadi mohon dicermati, disampaikan kepada sekolah, kepala puskesmas, admin presensinya tolong disampaikan. Kalau kemarin evaluasi kami ke ASN-nya yang foto itu ya, foto dan sebagainya, kan itu mereka benar sudah paham. Sekarang di ininya, di adminnya atau di dinas instansinya. Next mas. Sekarang ganti evaluasi sigala gaji berkala. Nah ini permasalahannya pengajuan sigala itu tidak sesuai dengan ketentuan disebabkan tidak sinkron data di SIPEK yang belum diupdate. Data yang belum diupdate itu misal data CPNS, PNS, kenaikan pangkat terakhir, data KGB terakhir. Ini sering terjadi permasalahan di sigala seperti itu Bapak Ibu. Bahkan data KGB terakhir nguploadnya itu juga tidak urut. Harusnya yang terakhir ngupload itu yang terbaru. Kadang yang terbaru itu malah diupload dua. Jadi ketika nanti kita narik data dari sigala, dari siaga, itu munculnya itu malah KGB yang lama. Jadi belum bisa terfasilitasi di sigala. Ini kaitannya dengan data di sigala. Selain itu, data di SIPEK juga belum diupdate. Ketika di SIPEK belum diupdate, otomatis ketika kita narik dari siaga juga belum bisa.
siaga dengan simpak itu harus seiring sejalan. Data update-nya melalui simpak, tapi dokumennya diuploadnya di Sigala. Kita butuh data sewaktu-waktu, tinggal lihat ke simpak. Tapi kalau data tersebut dibutuhkan bukti dukung dokumen, kita liwatnya ke siaga. Jadi untuk ini harus seiring sejalan. Pernah kami kemarin itu menemui salah satu ASN di Sukoharjo itu kenaikan gaji berkalanya tahun lahirnya itu 1938. Yang bersangkutan itu dengan PD-nya protes ke saya, Mas, umurmu koyo umure pahlawan. Jadi sabaran karo pahlawan ini sebelum kemerdekaan, 1938. Dengan PD-nya dia itu protes seperti itu. Ternyata permasalahannya dari situ, simpeknya itu tidak diambil. Nah, padahal kan data kenaikan gaji berkala kita itu ngambilnya dari simpek, datanya dokumennya dari siaga. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Salah satu permasalahan yang ambil datanya. kalau kita sampaikan ke penjenengan seperti ini, penjenengan paling tidak akan tahu. Setelah tahu, penjenengan monggo wajib menyampaikan kepada ASN. Jangan sampai tidak update datanya, tidak update dokumennya. Apapun itu alasannya, kalau yang bersangkutan tidak update itu tidak bisa kita tidak lanjuti. Bisa kita tidak lanjuti, mungkin datanya akan salah seperti pahlawan tadi yang kelahirannya 1938. Padahal dia umurnya aja di bawah saya. Tapi ternyata munculnya 38 ya, karena yang bersangkutan belum update di simpaknya. Begitu juga dengan data kenaikan pangkat terakhir. Intinya yang paling terakhir itu di uploadnya paling akhir, yang terbaru itu 3A diupload dulu, 3B diupload dulu, terus 3C baru 3D. Jangan dibalik atau diacak, 3D, 3C, 3B baru 3A. Ketika mau naik ke 4A tidak bisa, karena data terakhir ternyata 3A. Nah, nanti akan kendala lagi. Atau mungkin malah diacak, diuploadnya yang 3A dulu, baru 3C, baru 3C, baru 3B, langsung 3D. Kalau ada seperti itu tolong diingatkan untuk segera diubah lagi, dihapus dulu, baru diunggah lagi atau diupload lagi. Maka begini Bapak Ibu. Next, dalam udah sekarang aplikasi si pecut atau aplikasi cuti. ASN yang mengajukan cuti tidak segera menindaklanjuti progres dari aplikasi, sehingga ketika ditolak tidak ada tindak lanjut dari ASN tersebut. Sering sekali kita menolak pengajuan cuti melalui aplikasi si pecut, sudah kami beri keterangan ngajak kene, udah kami tolak, tapi seminggu yang akan datang baru dibuka aplikasi si pecutnya. Dalam bukanya yang bersangkutan itu sudah melaksanakan cutinya. Nah, mau ngupload lagi sudah nggak bisa, karena sudah terlalu lama Bapak Ibu. Kalau sudah terlalu lama sudah tidak bisa unggah di si pecut lagi, karena secara aplikasi sudah otomatis akan nutup. Jadi ketika mengajukan cuti dikawal, paling nggak dicek lah, cuti saya disetujui apa belum, ditolak apa enggak. Kalau ditolak alasannya apa? Karena kemarin itu gini Bapak Ibu, ada beberapa persyaratan itu tidak benar syaratnya. Contoh form pengajuan cutinya, form pengajuan cuti itu malah diisi SKCPNS. SKCPNS diisi kenaikan pangkat. Nah kayak gitu kan nggak bisa kami lanjutkan, karena syaratnya cuti itu kan ketiga form tadi kan harus komplit. Form pengajuan, SK PNS,
Satunya kalau sakit ya surat keterangan dari dokter. Kalau alasannya penting itu tadi apa? Kalau ada keluarga yang meninggal berarti kan surat kematian atau lelayunya. Kalau orang tua sakit, anak sakit, berarti kan surat keterangan dari dokternya. Kalau mau menikah, ya paling murah ya foto resepsi lah. Undangan nggak usah diupload, nggak apa-apa, kok malah saya nanti gak jatuh. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang undangin, insya Allah wong jadi diundang, ya insya Allah kita akan datang. Ya nggak datang, ya minimal uploadnya sih datang. Terus ini Bapak Ibu yang perlu dicermati lagi, belangko cuti atau form pengajuan cuti itu seringkali tidak ditanda tangan basah, tapi tanda tangannya scanan. Nah, ketika tanda tangannya scan, ternyata atasan langsungnya itu juga tidak mengetahui. Pernah kami dikomplain, ini bareng pakai aplikasi, saya selaku atasannya tidak tahu bahwa saya cuti. Tahu-tahu hari ini kok nggak masuk, baru saya tanyakan, ternyata cuti. Karena apa? Tidak minta tanda tangan kepada atasannya, tanda tangannya di-scan. Nah, berawal dari itu, mulai sekarang kalau ada tanda tangan scan, kami tolak. Tanda tangan harus basah. Bahkan si atasan langsung tadi sampai bilang kepada kami, Mas, tolong cutinya dibatalkan, biar dia TK, biar dapat potongan TPW sekalian. Karena saking marahnya. Karena pada intinya cuti itu kan yang berhak memberikan cuti itu kan adalah atasan langsungnya, bukan kami dari BKPSDM. Kami dari BKPSDM itu hanya memvalidasi saja. Yang namanya cuti, yang berhak memberikan cuti itu adalah atasan langsungnya. Kalau di sekolah ya kepala sekolah, puskesmas ya kepala puskesmas, atau atasan yang lain. Kalau yang tersebut itu di TU mungkin ya KTU-nya dan lain sebagainya. Intinya yang memberikan memberikan cuti itu adalah atasan langsungnya, bukan kami dari BKPSDM. Maka dari itu sekarang kami mewajibkan belangko pengajuan cuti itu harus ditanda tangan basah dan stempel. Kalau ada yang scan, mulai sekarang kami sudah menolaknya dan langsung kami tolak. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, itu tanda tangannya itu scanan, enggak ketoro di stempel, ditutupi stempel, atau stempel dan tanda tangannya scanan semuanya. Jadi nge-crop tanda tangan sama stempelnya itu di-crop, ditempel di sini. Nah, sekarang kita sudah lebih jeli ya. Berawal dari pengalaman tadi yang kepala atasannya tadi marah-marah, rumongso dilangkai sama bawahnya tadi. Setelah kami pikir-pikir, kami tautkan dengan aturan cuti, ternyata benar juga yang berhak memberikan cuti itu adalah atasan langsung. Kalau atasan langsung itu dihapusi, tanda tangannya nggak diminta persetujuan, kan berarti kan dilangkai hal tersebut, cuma di-scan sendiri. Nah, itu kan berarti kan sudah menyalahi aturan. Maka dari itu mulai sekarang kami tolak. Kami sudah sampaikan di sini. Sekarang aplikasi siaga. Nah, ini dokumen yang diunggah masih belum urut. Ya tadi yang saya sampaikan tadi dari tahun terbitnya, mohon nanti segera diurutkan. Penamaan file dokumen yang diunggah juga harus sesuai dengan ketentuan. Karena apa Bapak Ibu? Yang nomor 2 ini penting. Kalau nomor 1 ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Tapi kalau nomor 2 ini, ketika kami menarik data dalam jumlah banyak dan itu waktunya mendesak, tidak mungkin kami buka siaga itu satu persatu. Kami tinggal menarik data itu pakai nama filenya. Nah, kalau nama filenya dengan rubah,
tidak sesuai, kami juga akan kesulitan. Penjenengan juga nanti yang akan repot. Contoh disparitas data ini tadi. Padahal disparitas data itu kami hanya sifatnya membantu. Kami buka narik data melalui ini penamaan file ini, langsung kami tarik datanya, seret, langsung dapat berapa ratus orang kan gitu. Bagi yang tidak sesuai, otomatis datanya tidak bisa ditarik. Kalau datanya tidak bisa ditarik, berarti kita tidak bisa menyampaikan ke BKN atau yang minta data tersebut. Ketika data tidak diberikan, otomatis penjenengan dianggap belum mengerjakan. Ketika tidak mengerjakan, ada salah satu atau beberapa fasilitas yang harusnya penjenengan dapatkan tidak bisa penjenengan dapatkan. Contoh kenaikan pangkat. Harusnya bisa menaik pangkat karena seperti itu jadi terkendala. Mungkin bisa, tapi harus mundur 2 bulan lagi. Sekarang kenaikan pangkat sudah enak. Jedanya hanya 2 bulan. Kalau dulu masih 6 bulan. Nah, untung sekarang sudah tinggal 2 bulan. Terkait dengan siaga, ini kami sampaikan juga ya Bapak Ibu. Siaga itu dokumen yang wajib diupload. Itu yang pertama SK CPNS. Kedua SKPNS. Kalau bagi P3K kontraknya, SK atau surat kontraknya. Terus yang selanjutnya SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, wajib. Terus untuk prajabatan atau latsar, diklat latsar. Sumpah janji PNS wajib. Karena barang siapa yang tidak melakukan atau mengambil sumpah atau janji PNS, bahkan walaupun sudah hampir pensiun pun akan kami undang untuk pengambilan sumpah atau janji PNS. Sudah kami lakukan kemarin di beberapa bulan yang lalu. SK kenaikan pangkat, SK jabatan, SKP atau kinerja BKN, SPT KGB, kenaikan gaji berkala. Terus yang lain, jenis dokumen yang lain menyesuaikan kebutuhan masing-masing pegawai. Kalau misal sudah di Kaktim 4 atau PKP segera diupload, di Kaktim 3 atau PKA juga harus segera diupload. Karena juga penting juga itu Bapak Ibu. Sudah dicatat gitu nanti ya? Kalau nanti materinya kami share juga nggak apa-apa. Kalau P3 kan nggak ada langsung. Ini tadi yang iya, berarti nanti disampaikan saja nih, sampaikan ke BKPSDM. Namanya siapa yang belum pernah ikut pengambilan sumpah atau janji PNS. Nanti akan kita barengkan ketika ada pengambilan sumpah janji PNS. Atau nanti kalau sudah ada waktunya kita ambil sumpah janji tersendiri. Kalau hilang nanti bisa menghubungi Mas Pandu. Nah, Mas Pandu setiap hari Kamis ya. Nah, kontaknya Mas Pandu nanti bisa di nomor Rudi AI PKIK. Jangan ikut grup kinerja. Membuatkan Fijerti atau grup umpet. Oh, jangan boten ya. Dari SMP Bu. SMP mana Bu? Biasanya yang ikut jenengan sih melakukan kegiatan kita dulu. Oh, TU-nya. Jenengan guru nomor TU. Oh, guru. Oh, coba nanti ditanyakan ke TU-nya yang ikut grup kinerja. Di situ ada Rudi AI namanya, Rudi AI PKIK. Nah, itu satu nomor dipegang oleh kami satu bidang. Jadi nanti ketika ada yang tanya kakak, nanti jawab yang kursi nanti Mas Pandu. Ada yang tanya kinerja, yang jawab nanti Mas Tandra. Itu otomatis nanti.
hukuman disiplin nanti jangan jawab Mas Dimar, taperan Mas Dimar. Ada yang mau cerai nanti jawab Mas Chandra. Siaga terkait dengan aplikasi nanti Mas Bayu atau Mbak Nur. Jadi kami sediakan nomornya, mungkin bisa ditampilkan aja Mas, nomor yang Rudi AI itu. Ini bukan Mas Rudi ya, cuma kami namakan Rudi AI gitu. Siapa tuh Mas Dimar? Yang buat ini Mas Dimar. Mas Rudi senyum gitu kan. Ya nanti kami sampaikan ya Bapak Ibu ya terkait dengan nomornya tadi. Ada pertanyaan tentang kepegawaian, terutamanya di bidang kami bisa ditanyakan ke nomor tersebut. Insya Allah pada waktu jam kerja, hari kerja kami fast respon. Tapi kalau di luar jam kerja atau di hari libur, kalau kita slow respon, ya mohon maaf ya, karena kan pada waktu libur kan kita kan kesibukannya masing-masing, jadi nggak nopo istilahnya kalau kurang pas respon ya mohon dimaafkan. Karena itu tadi misal yang berwenang menjawab istilahnya siaga itu kan biasanya kan Mbak Nur. Dalam Mbak Nur itu kalau hari Minggu kan senengannya ubah-ubah. Ketika ubah-ubah kan dia bukan megang HP, itu bukan sakit jawab langsung dan itu mohon dimaafkan. Makasih. Nah ini dia, monggo dengan foto atau dicatat. Kalau pertanyaannya terkait dengan cuti, nanti yang jawab Bu Sumini, adiknya Bu Sumini, Mbak Teti, nanti kalau yang di ujung kita. Bu, Pantesan mirip. Pantesan mirip. Bukan, Mbak Betty itu bukan anaknya Bu Sumini, tapi adiknya Bu Sumini. Plak. Leger kue nom. Enggak, tapi kalau Mbak Betty itu senyum-senyum kok orangnya. Bukan galak, saya setuju. Kalau belum kenal dengan Mbak Betty bisa kenalan dulu. Tapi pun buatan dagangan ya, mau buat di anak nih Pak. Saya masih dagangan itu Mbak Vera sama Mbak Nur. Mungkin ada yang punya anak udah bujang. Mas Dimar dulu juga ditawari di dagangan, tapi sekarang Mas Dimar juga sudah nikah. Baru aja. Nanya Mas Dimar ini. Antara untuk suwi maksudnya. Dia moga Bu. Sekolah kami kan mengadakan UGR yang mengantarkan ibu itu ada 11 orang. Nah ini mengajukan WFH, tapi sampai sekarang ini sudah pulang belum ditambah. Jadi kan dulu sudah kami sampaikan Bu, pengajuan WFH minimal 15 orang. Ya upload surat tugas Bu. Iya. Kalau di bawah 15 orang upload surat tugas mau. Apalagi sudah telat. Enggak, sekarang kan sudah telat. Yang penting belum 10 hari. Kalau udah lewat 10 hari udah nggak bisa upload surat tugas Bu. Jadi intinya yang pertama itu minimal 15 orang. Terus ada prosedur dari dinas pendidikan apa bukan? Ada. Nah itu yang jelas pengajuannya minimal 15 orang. Karena menurut saya Bu, bulan Agustus kemarin itu repot-repotnya Mas Chandra dengan Mbak Vika. Karena Mbak Vika sekarang sudah tidak di PKWSDM lagi ya, sudah di Gunung Kidul sekarang. Jadi adminnya, super admin untuk presensi itu tinggal Mas Chandra. Kemarin itu bisa udah duet berdua Mas Chandra dengan Mbak Vika, tapi sekarang tinggal Mas Chandra aja. Jadi mohon
Mohon dimaklumi, bulan Agustus pengajuan hampir setiap hari itu 5-6 OPD, bahkan pernah itu tanggal 20-an ke sana. Dalam satu hari itu pengajuan WFH itu sekitar 12 unit kerja. Mas Chandra bilang apa? Padahal Mas Chandra juga punya pekerjaan yang lain, kan gitu. Tidak hanya ngurus itu saja. Maka dari itu kami sarankan ketika pengajuan WFH itu paling nggak 1 minggu sebelum hari H pelaksanaan. Next mas, untuk aplikasi siaga nanti tinggal dari teman-teman nanti akan ngedes ke jenengan, mohon disiapkan yang dibutuhkan nanti. Selanjutnya untuk pengajuan karis karso. Pengajuan karis atau kartu PNS maksimal 1 tahun setelah menikah. Nah ini juga termasuk dalam PP 1083 Junto PP 45 tahun 1990. Laporan perkawinan PNS itu maksimal 1 tahun setelah menikah. Nanti kalau setelah 1 tahun belum laporan, yang bersangkutan itu sebetulnya berhak atas hadiah. Hadiahnya hukuman disiplin. Tapi kadang itu kami tidak serta-merta tegel gitu Bapak Ibu. Maka dari itu mohon diingatkan yang masih ada ASN, PNS yang masih muda-muda, yang belum menikah, jangan kasih tahu. Setelah menikah maksimal 1 tahun harus sudah laporan perkawinan. Juga untuk pengajuan pembuatan karis ataupun karso. Bagian P3K mengaku tadi ini belum bisa buat karis karso. Hanya PNS kalau karis karso itu. Dan sekarang mohon maaf, untuk pengajuan karis karso itu melalui link Google Form pada link berikut ini. Kemudian bisa foto atau nanti kami share materinya ya. Oke, nanti saya share. Kita buatkan link materinya. Jadi cuma link kita ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Intinya nanti kami share materinya. Next mas. Kinerja. Nah, penilaian di atas ekspektasi. Seperti yang disampaikan Bu Sum tadi ya. Kemarin ada beberapa sekolah, terus ada juga OPD yang mengajukan PNS atau ASN-nya itu berkinerja sangat baik. Padahal yang namanya sangat baik antara hasil kerja dan perilaku kerja harus dua-duanya di atas ekspektasi. Karena kalau di atas ekspektasi sangat baik, nilai angka kreditnya itu akan lebih banyak dibandingkan yang baik. Otomatis naik pangkatnya itu akan lebih cepat. Tapi kalau setelah dilihat mereka itu belum layak mendapatkan sangat baik. Contoh tadi disebutkan juga, baru dapat hukuman disiplin kok mengajukan SKP sangat baik, kan juga tidak logis. Harusnya itu malah di bawah ekspektasi, karena yang bersangkutan dapat hukuman disiplin, berarti melanggar aturan disiplin. Selain itu harus punya prestasi ataupun inovasi yang bisa dibanggakan. Misal juara nasional. Kalau teman kami ada nih, Mas Thomas itu juara para layang, juara 1 nasional, juara 1 SEA Games. Nah, itu bisa kalau diajukan untuk sangat baik, karena dia memang benar-benar berprestasi. Juara 1 nasional aja sudah bagus banget, apalagi juara SEA Games. Nah itu kan juga sangat-sangat bagus. Tapi yang bersangkutan saja dengan rendah hatinya tidak mengajukan sangat baik. Tapi beberapa ASN alasannya menjadi guru penggerak, telah mengikuti dan menjadi juara lomba voli tingkat kecamatan. Itu rasa Jadi saja dengar aja langsung ketawa gitu. Apalagi kami yang itu yang diajukan itu kayak gitu kan jaluk di atas ekspektasi. Menjadi guru penggerak itu mungkin buat dia sangat berprestasi. Tapi ya sudah banyak sekali guru penggerak.
Bahkan nanti sampai mengundang dari dinas pendidikan, Mas, ini jadi guru penggerak itu sebuah prestasi membanggakan apa enggak? Tidak. Jawabannya apa? Biasa Pak. Karena banyak, sudah banyak, mungkin ada ratusan guru penggerak di Sukoharjo. Kecuali di Sukoharjo itu baru ada 2, 3, 4 guru penggerak. Itu mungkin sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Nah sekarang guru penggerak aja sudah ada ratusan, mungkin mendekati ribuan mungkin. Dan nanti semuanya kita sangat baik. Nanti keuangan yang kewowokan. Karena apa? Dengan di atas ekspektasi sangat baik, maka angka kreditnya lebih banyak dan naik pangkatnya lebih cepat. Dan nanti kalau harusnya naik pangkatnya 2 tahun lagi, tapi tahun ini sudah bisa naik pangkat, nanti keuangannya nggak siap. Kenaikan gajinya, tunjangannya otomatis ikut naik. Nah begitu. Bagi atasan langsung diperlukan kehati-hatian dalam memberikan penilaian karena berdampak pada jenjang karir dan kesejahteraan pegawai. Ya, paling nggak baik ngoten mawon lah. Kalau di bawah ekspektasi, otomatis akan berpengaruh ke TPP-nya atau tidak bisa naik pangkat. Tapi kalau sangat baik, ya benar-benar itu sudah memenuhi kriteria. Mungkin oke, salah satu orang itu berkinerja sangat baik. Setiap hari jam 6:30 itu sudah sampai kantor. Kantor C0 di foto, di upload naik grup. Nah, ngetok-ngetok yang dia rajin. Karena hilang ya, kalau ngetos mau jadinya hilang wedangan ya. Sore temennya pulang, lembur. Iya, jam 6:30 itu, jam 7 foto lagi, kirim naik grup lagi. Kantor kosong, saya masih lembur. Monggo kalau seperti itu dianggap berkinerja, monggo. Tapi belum tentu orang yang berkinerja baik atau di atas ekspektasi perilakunya juga baik. Karena sekarang sudah seimbang atau sama antara hasil kerja dengan prestasi kerja harus seimbang, harus sama. Kalau pengen sangat baik, keduanya harus di atas ekspektasi. Contoh perilaku kerja, lalu absen saja banyak bolongnya atau terlambatnya. Itu menunjukkan suatu kedisiplinan yang kurang disiplin. Kurang disiplin berarti kan dari perilaku kerjanya itu sudah di bawah ekspektasi sebetulnya. Nah kok malah minta di atas ekspektasi. Ketika kami jawab seperti itu, pada ketawa. Kemarin itu saya sempat diundang salah satu OPD untuk memberikan klarifikasi mengapa penilaian sangat baiknya ditolak oleh BKPSDM. Saya hadir ke tempat tersebut, ke kantor tersebut. Saya jelaskan gini, akhirnya udah. Awalnya itu mereka menggebu-gebu, saya itu kalau arti cokot-cokotan. Baru saya jelaskan tek ini, nggak ada satupun yang bertanya ataupun menyangkal. Belum gemes tadi, tapi lemas. Gemes jadi lemes. Ya kan itu tadi Bapak Ibu. Apalagi sekarang Pak Sekda, Pak Asisten, para asisten, staf ahli, kepala-kepala dinas sekarang tuh banyak mengeluh Bapak Ibu. Mengeluhnya apa? Perilaku ASN yang baru-baru sekarang ketemu dengan beliau-beliau itu aja buatan ngeloroi. Bahkan satu lift aja ngomong menang-menangan, masuk. Pak Sekda ini boleh disiliti. Pak Sekda kadang-kadang ini sampai gitu. Dan beliau ini untuk ngeluhnya kepada kami, kepada Bu Sumi, kepada saya, kepada teman-teman BKPSDM, kepada Pak Sekda mau keluar lift, mereka mau masuk lift, kepada itu aja langsung bledeng, guys. Yang parah lagi ya, yang membelakangi Pak Sekda tadi.
pada para asisten, kepada para kepala dinas juga seperti itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan perilaku kerja yang kurang pantas atau kurang baik. Dan ketika di penilaian perilaku kerja itu kami sampaikan Bapak Ibu, sekarang sudah 360 derajat. Kalau di sekolah, mungkin di guru ya, itu teman-teman guru itu sudah bisa menilai. Nah ketika kami cek, yang bersangkutan tadi penilaiannya hanya dari atasan langsungnya, tidak ada penilaian dari sekitarnya, teman-temannya, itu tidak ada yang menilai. Setelah kami cross check benar-benar kami cross check ke dinas pendidikan, ternyata dinas pendidikan juga bilang gini, lawung itu saya nilai buatan kepala sekolah ya Pak, yang nilai mereka sendiri. Mereka menilai dikasih akunnya kepala sekolahnya. Oh ya wis. Ya prasmanan lah, semua dong. Seperti itu kan nggak pas Bapak Ibu. Kayak gitu ngeyel, pengen dapat di atas ekspektasi. Kinerjanya predikannya sangat baik. Kalau nilainya aja prasmanan. Prasmanan boleh. Kalau memang itu benar-benar dipasrai oleh kepala sekolah atau atasan. Dan itu pun menilaikan juga harus sepengetahuan dari atasan tersebut. Mak ini saya nilai apa? Kan penilaian tanya gitu. Dia nilai apa gitu Mbak? Di bawah ekspektasi itu. Ya ampun Pak. Jadi intinya gitu ya, nanti mohon disampaikan kepada kepala sekolah, kepala puskesmas, atau mungkin adminnya. Biasanya ini yang dari puskesmas. Dari puskesmas itu biasanya yang menilai bukan kepala puskesmas, tapi tapi admin. Dia kenapa buatan yang dari puskesmas? Nah, kalau abang gue ya gue. Jadi ketika menilai, tolong adminnya juga ditanyakan ya Pak, tanyakan kepada Bu Novi. Ya udah, oke. Salam ke Bu Novi. Teman saya itu. Enggak, Bu Novi itu teman saya, jadi nanti salam aja. Next Mas. Masih ada nggak ini? Oh disiplin. Disiplin jam kerja ASN. Tapi dari gojol sama busuk ini, jangan ngetos gambar lah. Intinya jangan hanya absen saja. Bahkan beberapa waktu yang lalu kamu melakukan sidak pagi lagi. Masih ada yang pakai daster. Pakai daster ke kantor absen cekrek baru mulai meneh. Aduh sih. Ada juga anaknya dulu ada ya. Kapal itu tidak pakai gitu. Temennya itu dari Wonogiri, dari Karanganyar, Klaten, bahkan Jogja, Girewangi berangkat pagi. Lah kok saya ngomongin cedak malah pakai daster. Pakai daster, juga sinan, nganggo kudu. Pegangnya top, tapi bareng cek lagi kayaknya gitu. Kayak gitu-gitu kan. Ini kayak piye gitu. Untuk selanjutnya perceraian ya Bapak Ibu ya. Entah itu penggugat ataupun digugat harus punya yang namanya surat izin dari bupati. Itu wajib hukumnya. Atasan langsung harus sadar dengan bawahan berkaitan dengan pelanggaran disiplin. Jadi begini Bapak Ibu, seorang atasan itu harus segera menindaklanjuti atau memberikan pembinaan kepada bawahannya kalau bawahan tersebut diindikasi melanggar aturan disiplin ASN. Karena kalau tidak segera diberikan pembinaan, tidak segera ditindaklanjuti, contoh anak buahnya sudah bolos 3 hari tidak segera ditindaklanjuti, maka atasan tersebut nanti berhak akan hadiah yang lebih tinggi dibandingkan ASN tersebut. Kalau ASN tersebut itu dapat hukuman disiplinnya tingkat ringan yang paling ringan, maka atasannya atau kepala sekolahnya tadi mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan tapi yang sedang, 1 tingkat di atasnya.
Nah ini harus hati-hati. Karena pembinaan itu dari atasan langsung, bukan dari kami. Kami seperti cuti tadi, kami hanya memvalidasi, istilahnya gitu. Kalau sudah sedang atau berat, itu baru masuk ke kami. Tapi tetap pembinaan awal pertama itu dari atasan langsungnya. Dan kalau bisa, ketika memberi pembinaan, mohon disampaikan kepada para atasan secara baik, dan itu kalau bisa dirahasiakan. Itu oke? Bapak Ibu, masih ada lagi Mas Diman? Berarti disiplin debat. Mungkin dari saya cukupkan dulu aja nih Bapak Ibu. Nanti masih ada closing statement di akhir nanti. Setelah ini akan kami adakan des siaga dari teman-teman untuk istilahnya ngecek siaga dari penjaringan. Mantap ya Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan aja nih. Sebelum ditutup Mas Heri, kemarin di grup fokusnya di pecut ya ini untuk pengajuan cuti. Kemarin di grup untuk cuti umroh itu kan harap mengajukan lewat cuti tahunan saja. Terus di bawahnya kan ada pertanyaan, kalau cuti tahunannya sudah tidak mencukupi di hari untuk umroh, ya tetap pengajuan cuti besar. Mohon untuk ditegaskan saja. Oke, atau nuwun Pak Bapak. Jadi Sekali. tidak kurang cepat Pak. Cepat Pak Bapak, makanya saya tahu di sana. Ya jadi ini penegasan saja nih Bapak Ibu. Ya. Karena kalau yang namanya cuti itu kan hak setiap ASN. Cuti itu nanti akan ada dampaknya atau efeknya, minimal bagi yang bersangkutan atau bagi unit kerjanya. Bagi yang bersangkutan terkait dengan pemotongan TPP, bagi unit kerja terkait dengan pekerjaan, otomatis yang menghandle nanti kan teman-temannya yang lain yang tidak cuti yang masuk itu tadi. Untuk yang cuti umroh ini kami sarankan saja, kalau masih punya hak cuti tahunan itu bisa menggunakan cuti tahunan karena tidak akan dipotong TPP-nya. Tapi kalau sudah tidak punya atau tidak mencukupi jumlah harinya, maka boleh menggunakan cuti, monggo silakan menggunakan cuti besar. Tapi syaratnya cuti besar kan ada syaratnya, minimal 5 tahun punya masa kerja. Dan setelah ambil cuti besar, setelah 5 tahun lagi baru bisa ambil cuti besar. Dan itu akan ada potongan TPP-nya. Kalau cuti selain cuti tahunan. Dan ini sekalian penting sangat Bapak Ibu, untuk tambah sedikit saja terkait dengan cuti karena Pak Bambang menanyakan tadi, cuti alasan penting itu hanya bisa digunakan untuk 3 alasan. Yang pertama, keluarga inti itu meninggal dunia. Yang kedua, itu keluarga inti itu sakit. Yang ketiga, itu untuk menikah atau perkawinan. Jadi kan dia sendiri bukan yang menikah adiknya atau mungkin bapak ibunya, yang menikah dia sendiri. Kemarin ada yang mengajukan cuti alasan penting itu untuk nengok keluarga yang ada di luar negeri atau di mana gitu, menghadiri wisuda anaknya di luar negeri, itu nggak bisa pakai cuti alasan penting. Dan untuk cuti alasan untuk cuti ke luar negeri, entah itu cuti besar, cuti alasan penting ataupun cuti tahunan, itu harus ada rekomendasi dari pejabat yang berwenang, dari Pak Sekda. Walaupun nanti pengajuannya dari si pecut, akan kami print, akan kami ajukan kepada Pak Sekda. Karena yang tanda tangan itu adalah beliau Pak Sekda. Jadi untuk yang cuti ke luar negeri, mau disampaikan kepada seluruh ASN, untuk pengajuannya diberi beberapa waktu sebelum pelaksanaan, karena prosesnya lebih panjang dibandingkan cuti yang lain. Gitu Bapak Ibu. Ini selanjutnya akan kami adakan tes, monggo bisa diikuti bersama. Ini dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.